subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman hantu kalian. Bye. Halo semuanya, balik lagi sama gue Fajar Taramzi dan juga ada Aku Frisly Herlin. Dan ada Acong. Dan aku Nina Saura. dan balik lagi ke Hello Marsha. Oke, jadi di Hello Marsha kali ini tuh kita sebenarnya kekurangan satu personil guys, yaitu Evan Nugrahau. Evan Nugrahau. Jadi Evan itu lagi nggak bisa syuting karena neneknya lagi tiba-tiba malam ini tuh masuk rumah sakit, jadi mau nggak mau dia harus ke rumah sakit. Jagain juga. Jagain. Teman-teman kalau kalian nonton ini juga minta doanya ya untuk kesehatan, untuk orang-orang yang ada di dekat kita, di sekeliling kita. Pokoknya sehat dan dijauhkan dari hal-hal dan musibah. Amin. Nah, Ngomong-ngomong tentang konten hari ini, kita akan bahas apa sih Frisly? kalau nggak salah, tadi sih katanya Mama tadi siang udah dikasih tahu Kak Acong, jadi kita akan Udah, bahas kita semua udah briefing. Iya, langsung doang nih. Gue kemarin ikut tidur. Apa sih Anong, kita bakal bahas apa sih? Kita tuh mau ngebahas karena berhubungan sama neneknya Evan yang tiba-tiba masuk rumah sakit. Kita tuh mau ngebahas pengalaman horor di rumah sakit. sama stigma orang itu kan kayak rumah sakit itu udah pasti Tempat yang Horor gitu ya. Nah kita tuh mau tahu apa emang semua rumah sakit itu horor, terus apa yang bikin rumah sakit itu horor, atau emang karena kepercayaan kita aja, atau emang dari segi bangunan yang udah lama, atau mungkin ada alasan-alasan lainnya. Dan aku juga mau nambahin. Jadi kan kayak kita berempat ini pasti beda-beda rumah sakit kan. Kalau mungkin pada saat kita dirawat, kecelakaan, amit-amit, atau pada saat kita dilahirin. Jadi tolong ceritain momen di mana. Dari dilahirin. Iya. Di rumah sakit apa di dukun beranak? Lebih di ini sih, di atas pohon durian. Di atas pohon durian. Penjenggol. Oh, dia di atas pohon durian. Seru ya. Pantesan. Ekstrim ya lahirannya. Pantesan kalau Kalau lagi musim durian dia suka kayak jatuh sendiri. Oh lagi musim. Oh udah runtuh. Oh udah musim durian nih, sudah jatuhan. Iya kayak gitu. Oke, gak usah lama-lama karena ini udah pagi banget, tungguin Acong doang. Selalu. Pokoknya mulai bulan ini juga memang jadwal syuting kita mulai berubah ya guys ya. Intinya adalah siapapun yang telat tidak akan ada di konten. Jadi kalau nggak ada di konten, kalian nggak perlu nanya kok nggak ada Kak gitu. ini. Kecuali Jadi emang dia ada Kak. alasan bakal kita kasih tahu kayak Iya, misalnya kayak Evan sekarang hari nih, ini. kita juga nggak tahu. Iya gitu. Pokoknya nggak ada tuh yang namanya nunggu-nungguan tuh nggak ada. Oke, mulai dari siapa dulu nih mau Acong cerita? dong. Dari lahir Jadi tuh. dulu Udah sih inget tuh gue lahir di mana. Enggak. Jangan tahu rumah sakit gue Ini, lo pasti pernah ke rumah sakit dong? Pernah. Either itu Siapapun. nemenin ataupun lo yang dirawat. Pernah. Nah, Pengalaman Ada horor pengalaman atau horor mungkin nggak? dengar dari orang terdekat tentang pengalaman horor di rumah sakit itu seperti apa? Oh kalau pengalaman horor gue ngerasain sendiri, yaitu padahal rumah sakit itu rumah sakit baru yang ya terkenal lah deh gitu kan. Apaan? Hah? Apaan rumah sakit? Oh ya udah. Nah, Kasih tahu ya. gue motor nggak cukup loh itu. Itu ada rumah sakit di salah satu di Jakarta, dan itu gue lagi nemenin nenek gue karena semua orang kan balik ya, dan shift gue tuh emang gue anaknya tuh kalau malam tuh ngalong ya kan. Nemenin malam-malam dan itu sendirian dan tiba-tiba kamar mandi itu ada keran wastafel yang nyala, tapi pas dideketin tuh kayak pas pas negesin gitu tuh yang tiba-tiba mati, terus tiba-tiba ada kayak kan bisa kalau rumah sakit ada hordengnya putih ya. Masing-masing bed itu tuh bisa sama hordeng. Nah, terus ada yang beret yang sekelibat kayak gitu, dan gue Lewatin hordeng. tapi Apa dia buka hordeng gue? Gitu. itu bukan hordeng ya. Nah, hello Marsha kan gitu, nggak mungkin berhasil bikin konten kan. Jadi ya kayak gitu. Itu aja sih pengalaman horor di rumah sakit yang bener-bener gue digangguin, yang dari wastafel nyala. Kejadian itu sebelum nenek gue meninggal anjir. oh sekarang udah almarhum. Udah almarhumah. Almarhumah dong. Almarhumah, sebelum almarhumah. Tahun 2000. Ih, nenek gue meninggal kapan ya? 2000 berapa ya? SMA kelas 1 ya? Itu 2017-an. Kayak gitu. 2017. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi karena gue jarang ke rumah sakit. Gue gak suka bawa rumah sakit anjir, aneh. Jadi lo selama ini juga kayak nggak nyaman di rumah sakit karena menurut lo rumah sakit itu emang serem ya? Serem dan apalagi rumah sakit tua kan. Nah tapi menurut lo seremnya itu kenapa?
Seremnya tuh karena mungkin orang kayak yang kecelakaan atau berarti banyak yang banyak yang maaf tapi meninggal di rumah sakit. Makanya kan kadang ambulans tuh dibilang ambulans serem, terus rumah sakit serem. Bagi rumah sakit yang biasa korban kecelakaan tuh ditaruh ke rumah sakit besar di Jakarta kan, itu kan pasti yang serem, dan banyak banget experience orang-orang di sana tuh yang bilang oh rumah sakit itu emang serem, terkenal serem gitu. Oke, kalau aku tuh pernah waktu itu tahun berapa ya? Udah yang lupa deh. Yang selama itu ya? Enggak, bukan yang ku dirawat, tapi di waktu nemenin daerah almarhumah nenek kita ya, Mami. Mami di daerah Pasar Bo deh kalau nggak salah ya. Dan itu emang rumah sakit gede banget, itu bener-bener gede itu banget. rumah sakit tua juga. Terus waktu itu datang sama nyokap, sama kak nggak sih? Enggak Sama ya? aku. Maksudnya, emang sama kakak? Yang ini kan, yang lewatin ruang operasi. Aku nggak inget lewatin apaan ya. cuma sempet tuh kalau nggak salah waktu itu yang kita datang tuh ada yang kecelakaan juga ya, Mak? Iya, baru yang ada yang meninggal, kejang-kejang. kecelakaan Iya, juga. sama aku. Terus katanya nyokap tuh melihat ada yang ini di tangga, ada yang lewat di tangga lah malam-malam. Karena kan emang waktu itu kita malam-malam ya. Kita datangnya Ada jam lewat. malam, karena kan aku baru selesai syuting. Sama ya itu kalau ngelihat langsung sih enggak sih, cuma paling kayak feeling yang tirai-tirainya itu. Ya itu bikin Iya, suges ya. apalagi kalau emang kita tahu nih sebelahnya kosong, itu kan makin bikin suges ya. Pagi ada apa tempat tidur yang gelap, kadang kalau nggak lampu dimatikan. dimatiin. Kira ditutup itu kan bikin suges banget. Paling feeling kayak gitu aja sih, perasaan kayak. Tapi menurut Kak, skala kehororan satu tempat ya rumah sakit lah katakan, itu dari 1 sampai 10 tuh berapa? Rumah sakit itu sehoror mall kosong, walaupun rumah sakitnya terisi ya. Maksudnya masih berjalan. Berapa? Itu ya 10/10 sih. Oh, paling sama Iya. menurut Kak. Sendiri pun nggak bakal berani sih kayak Berarti jalan. haunted place menurut Kak tuh rumah sakit. Rumah sakit, mau itu masih Beroperasi atau tidak. Masih ini rame, tapi emang rumah sakit kalau malam tuh vibes-nya tuh udah beda banget. Ya, udah beda banget. beda. Sebelum aku kan aku banyak pengalaman ke Nunes dulu. Kayak aku dulu. Aku gak enak sih Yang- di rumah sakit. Apa tuh? Yang Sama, di rumah sakit dari Mami yang juga. paling rendah dulu ya kalau. Iya. Jadi waktu itu Queen masuk rumah sakit. Nggak tahu lupa tuh sakit apa. Terus aku gantian shift sama mamaku. Tapi nggak yang malam-malam banget. Jadi nanti aku sekitar jam 9 nanti mamaku datang setelah jam 9. Pokoknya mama rapi-rapi dan Iya, ngurus-ngurus. jadi aku mamaku cuma ngambil baju doang di rumah. Kamu terus selama jagain itu bentar. jagain aja. Iya, nah Queen tuh pasti lagi tidur. Terus sebenarnya tuh kamar rumah sakitnya tuh ada yang lain juga, kayak sekitar 3 atau 4 orang gitu. Anak kecil. Ya, cuma aku tuh nggak tahu kenapa ini apa sih namanya, di luar ruangan itu kayak berisik banget. Padahal posisi kamarnya Queen ini di paling pojok, bener-bener di paling pojok banget. Jadi nggak ada koridor. Iya, gitu. bener-bener lorong. Terus tempat kerja susternya pun sama Kosong, di paling ujung. ujung sana gitu. Terus berisik banget kata aku. Aku pengen nyamperin kan. Maksudnya kayak berisik banget, ada apa sih kan kena tidur gitu. Pas aku buka, gak ada siapa-siapa. Kosong. Iya, terus aku masih positive thinking kayak udahlah namanya rumah sakit. Aku udah mikirkan rumah sakit mah pasti bakal ada aja gitu. Terus yang kedua kalinya lagi suara suster lagi ngobrol sambil lagi dorong apa sih namanya? Ada Obat biasanya ya alat-alat obat lah itu makanan. Iya, Nah. untuk- Cuma kedengeran kayak tek 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 gitu. Keluar lagi lah. Aku tadi pengen ngajak ngobrol suster kan, kayak sendirian, ngeri juga kan, kayak bentar kayak suster gitu temenin gitu kan. Pas aku buka lagi, nggak ada lagi. Dan suster di tempat kerjanya tuh udah nggak ada. Nggak tahu pokoknya mereka lagi nggak ada yang jaga, kosong. Itu yang paling rendah menurut aku. Terus yang paling horornya itu, jadi waktu temen aku masuk rumah sakit kecelakaan, aku 2 orang sama temen aku. Temen aku tuh lagi ke rumah sakit lagi ke toilet. Yang Terus dirawat. ya, tapi aku nunggunya tuh di luar nggak boleh masuk gitu. Terus pas lagi nunggu, aku ngeliat kayak apa sih namanya, kayak baju suster, tapi sekelibet gitu loh. Kenapa? Belakang ini ya. Nggak apa-apa. Belakang ini. Jujur hantu yang paling aku takutin tuh suster ngesot. Ya, suster. Jadi aku udah ke distract gitu. Padahal kamu belum tahu tuh suster nggak? apa kayak Apa jalan gitu kan? Atau dia pakai sepatu roda. Selalu ke distract kayak anjir, pokoknya gue takut banget kalau ke rumah sakit ada suster ngesot. Oke. Selalu kayak gitu. Terus pas aku lagi duduk tiba-tiba itu jam 10-11an deh pokoknya. Benar tuh ada yang Iya, ngesot. udah malam banget gitu. Iya, Enggak, ada ngesot. Hah? Ada suster yang ngesot. Enggak, jadi kayak ya jadi kan aku lagi duduk gini, kita lagi duduk nih. Pasti kelihatan nggak sih di sini kita? Ujung mata. Ujung Ya, mata. Samping kita pasti bakal kelihatan. Nah,
bener-bener suster pakai ini yang suster tapi Iya, kayak suster pakai lama semua. gitu. Padahal baju susternya itu suster Islami gitu loh yang Jadi tangannya panjang, putih, pakai putih, celana panjang. pakai ginian terus kayak aku nengok gini gak ada sama sekali. Terus temen aku juga pas lagi dari toilet dia ngeliat ada yang duduk di tangga. Ternyata nggak ada juga. Hah? Nggak ada juga. Gak ada juga. Itu menurut aku yang paling horor banget sih karena aku ngeliat langsung kayak susternya gitu. Untung aja dia gak ngesot ya, kalau ngesot aku gak tahu sih Terus kayak aku juga ngesot. bakal masuk UGD saat itu. Terus kalau yang di rumah sakit Mami, Ya ini yang paling horor banget. Aku sama ADD waktu itu. Itu lagi di rumah sakit daerah Pasar Minggu kalau nggak salah. beda rumah sakitnya- sakit sama Rumah Fasya. sakitnya tuh tua gitu loh, tua banget dan emang serem banget di situ. Terus aku sama ADD lagi mau ke kantin bawah, maghrib, emang saya maghrib. Gantian shift juga waktu itu. Terus kita mau makan ke bawah, naik lift. Pas naik lift kita tuh aku lupa kantinnya tuh lantai berapa, tapi aku selalu 3 kali nge-stuck di lantai yang depannya tuh kamar mayat. 3 kali. Jadi setiap kali dia buka lift Kamar masih di mayat. kamar mayat. Terus dia udah mencet lagi, keluar lagi kamar Kamar mayat. mayat. Sampai 3 kali. Oh, boleh. Dan Serem bayangin banget, lorong sana sini tuh kosong, gelap. Kalau gue paling cuma pernahnya kejebak di lift doang, tapi rumah sakit jam Iya. 11 malam itu gue pusing Tapi sendirian. kan nggak kamar mayat tuh. Aku kamar mayat. Lu kebuka kamar mayat, gue nggak tahu lu ngapain, gue pingsan kali lu kencing, boker-boker Kalau gue. aku karena bener-bener kamar jenazah, aku keluar lift sampingnya kamar jenazah dan itu 3 kali berturut-turut kayak gitu. Itu serem banget sih. Kayak takut banget kayak ya ke Wah. Kayak Indonesia and karena aku takut banget sama susternya sih gitu kayak Masih ya. asih ya. Walaupun Jangan kamar mayat sampai depannya nih. yang dibayangin suster Masih esok. ada sampai dia Masih loh. masuk nih. Dia pernah ngebayangin gak sih pocong esok gitu ya? Kalau kalau dari kakak- Frisly nih apa nih? Udah banyak banget sih kalau rumah Yang sakit. paling serem banget paling di- serem. di Jangan, Ultimate jangan. of banget. Oh, mau paling serem banget nih. Paling serem banget ya di Bangka. Jadi di Bangka tuh aku deket banget sama Wace kan. Wace tuh saudaranya papa. Jadi popoku tuh punya adik. Aku tuh nemenin Jipoku tuh memang sering banget transfusi darah kan. nggak tahu. Dan setiap kali transfusi darah per 1 bulannya tuh memang harus dirawat, wajib banget. Nah waktu itu kebetulan aku lagi ke Bangka, jadi aku nemenin uuku untuk nemenin nginep di sana. Rumah sakit itu memang terkenal banget katanya horor karena rumah sakitnya itu sampingnya itu kuburan Chinese ya pastinya. Nah di rumah sakit itu antara tempat rawat inap dan ruang UGD, bukan UGD, ruang operasi dan lain-lain itu terpisah ruangan. Jadi kayak bangsal. Jadi kalau kita kan rumah sakit Mami atau di Jakarta itu tingkat. Kalau ini per bangsal. Jadi kamu datang ke bangsal mana itu isinya baru rawat inap. Beda bangunan. Beda bangunan gitu ya, bisa dibilang ya. dan paling ujung tuh baru ada kamar mayat. Terus bangsal ini ada rawat inap mawar misalnya, tapi ujungnya juga ada kamar mayat mawar kayak gitu. Nah, aku tuh inget banget pas lagi turun, kita kan habis dari PMI bawa darah kan, bawa darah. Memang kan sebenarnya secara pandangan anak indigo pun kalau ketika kita membawa darah yang kita mau itu darah baik atau dengan tujuan yang baik, mungkin pasti menarik perhatian dari makhluk-makhluk kayak gitu. Aku udah bilang nih, aduh nggak enak. juga udah ngomong, udah deh seger, kayak rasanya tuh berat, nggak enak. Lewatlah, ternyata baru ada yang kecelakaan. Jadi kecelakaannya itu dia dalam keadaan sorry tapi kayak udah tidak bisa dibantu apa-apa sama dokter. Udah parah berarti ya. Bahkan kayak ya udah kayak bener-bener nggak bisa dengan keadaan tangan kirinya tuh hancur, terus kakinya tuh jarinya sampai ada yang lepas. Pokoknya hancur deh, pokoknya itu kelindes. Tapi masih hidup. Nah terus udah kita kayak udah takut banget tuh, aku udah kayak aduh takut banget tuh keluarga dari pihak orang itu banyak yang datang udah nangis-nangis teriak-teriak kan, kita malah makin suges ya, maksudnya kayak panik juga gitu, tapi kayak udah nggak usah inget. Akhirnya kita ke rawat inap. Nah itu tuh emang penuh banget, banyak orang yang sakit, anak kecil lah apa nangis. Dan aku pada malam itu memang harus nginep karena malamnya itu anaknya aku itu kan sekolah, jadi harus pulang dan gantian gitu. Jadi kita nginep, udah beli makanan. Aku tuh udah yakin aku nggak akan pernah bisa tidur. Yang namanya di rumah sakit dari zaman aku dirawat pun aku tuh minta tolong sama suster harus ada obat tidurnya. Karena kalau lagi di opname aku tuh nggak akan bisa tidur. Atau ketika aku tidur pasti selalu bangun tuh di atas jam 2. Tiba-tiba bangun aja gitu. Pasti diajak interaksi.
Jadi aku yakin nggak bisa tidur, aku beli roti bakar, beli nasi goreng, beli banyak lah. Tiba-tiba nih bener aja lagi tidur, tidur, Jipko tidur. Nah tiba-tiba kamar mandi kan di depan tirai kita, pintu kamar mandi tuh kebuka. Nah karena pintunya itu pintu besi kan rata-rata di kamar mandi toilet rumah sakit, bunyi gitu besi. Oh yaudah santai dong, aku masih yakin namanya banyak orang sakit, wajar dong ada orang yang ke toilet gitu. Udah santai, aku udah kayak nggak tenang. TV kan diantara ada 3 bed gitu. Nah TV-nya tengah-tengah, TV-nya itu keganti channel berkali-kali. Aku kayak Tapi nggak ada di yang situ siap. tuh yang nginep tuh Jipo Asian apa Jipo ada 3 Asian. orang? Jipo, Uu sama aku. Jipo Jadi cuma di kalian kasur. Kita tidur di bawah. Nah, yang 2 bed lainnya Iya maksudnya itu ada Ada nah, pasien pasien lain. nggak? di tengah itu kosong, paling ujung itu ada pasien. Oh. Pasiennya juga orang tua gitu, abis sakit DBD. Ingat, aku masih ingat banget semua detailsnya. Terus setelah itu aku santai dong, karena aku kira ada orang normal namanya keluarga. Kok karena kita tidur di bawah kan kelihatan kaki orang nih. Iya benar. Kok nggak ada kaki, sedangkan pintu WC kebuka. Kok nggak ada kaki? Pas aku lagi ngelongok ke sini, mata kayak kepala gelinding dari dalam toilet nyamperin mata. Itu aku mau teriak takut ngebangunin orang sakit. Aku cuma bisa lapar, aku bangunin. Aku alasannya lapar karena biar nggak, ngerti gak sih, nggak shock juga karena penakut juga kan. Abis itu ngomong apa, pasti bukan lapar karena mungkin paham juga ya, pasti nggak benar. Kira aku duduk narik napas udah santai, kata yuk jalan-jalan yuk, lihat di depan aja. Melihat akhirnya kita ngelewatin ruang bayi. Ruang bayi itu dimana kalau misalnya ibu setelah melahirkan dan ada anak yang harus masih di dalam inkubator Betul, dan iya. sebagainya itu dipisahkan. Lewat terus aku kayak ngeliatin, pas aku lihat di kaca kok ada bayangan nih, ada aku, di belakangnya ada yang berdiri. Kalian tahu itu apa? Apa? Muka orang yang kecelakaan hancur tadi. Ternyata dia sudah meninggal. Oh, ih gue merinding. 1 jam sebelum kejadian itu tuh dia meninggal. Mungkin karena dia tahu aku bisa ngeliat, dia berdiri di belakang. Aku langsung gini ke Itu kebayang. kayaknya yang kecelakaan tadi nggak ada deh. Kata gini, masa sih? Iya iya. Pas kita ngelewatin karena penasaran lagi-lagi ya, bukan penasaran juga, kayak sekalian lewat aja Iya. gitu. Lewatin apa sih, bukan UGD, kayaknya IGD atau IGD. apa ya, lebih itu aku Apa nggak ICU? tahu. Antara UGD IGD aku nggak ngerti, pokoknya itu benar-benar instansi yang benar-benar buru-buru deh. Kalau itu benar keluarganya baru kayak angkat-angkat barang-barang yang sudah ditemukan gitu. Jadi mayat orang itu sudah dibawa menggunakan ambulan dengan keluarga, tapi masih ada keluarga yang memberes-bereskan. Jadi benar dia meninggal. Jadi yang tadi aku lihat di kaca tuh dia, tapi kalau yang kepala itu aku nggak tahu. Karena aku yakin pasti ada hubungannya, mungkin mau cerita atau apa, tapi yaudah. Itu satu. Yang kedua, pada saat mami itu aku inget banget. Waktu itu kan yang nginep mama, jadi aku turun pulang sama papa. Pas turun, kita tuh turun belok kanan karena tulisannya kan kalau kamar mayat atau kamar apa kiri gitu, kanan tuh lobby atau kayak kemana gitu, apoteker atau apa. Nah kita tuh ke kanan. Kalian tau berhenti di mana? Pintu kamar mayat. Sama kayak Nunes, pintu kamar mayat. Abis itu udah aku muter santai. Terus kalian tahu aku ngelewatin ruang operasi sama papa. Aku bilang gini, papa itu kasihan banget dia nungguin. Kata papa, apaan sih, gak ada siapa-siapa. So aku kayak pas nengok, lah orang ada kok cewek kayak umur 17 tahunan something. Dia tuh duduk di depan, jadi ruang operasi terus ada bangku panjang, dia tuh duduk gini. Ternyata kayak vibes orang rumah sakit. Gue udah ngebayangin Iya. kayak rumah sakit malam-malam tuh gue udah ngebayangin. Sedangkan itu belum malam, itu masih jam Belum malam. 7-an. Itu udah malam aja. Itu malam udah gelap berisik. Mau jam 5 ya juga itu udah serem. Terus pas papa bilang gak ada siapa-siapa, pas aku nengok, dianya lagi nengok ini, ketawa gitu, kayak ngebuka ketawa dengan pandangan kosong. Aku kayak, ya Allah kalau emang kamu maksudnya baru tidak ada di ruang operasi atau apa, semoga tenang, semoga perjalanannya menemukan cahaya dan sebagainya. Ngomong dalam hati, padahal nggak tenang nih. Udah tuh santai, pulanglah sama papa di mobil lagi. Aku nengok di belakang, kok baunya nggak enak. Pas aku nengok di belakang, yang di ruang operasi itu yang duduk ikut. Iya. Akhirnya dia cerita. Kenapa tuh? Ceritanya itu adalah dia itu bisa dikatakan anak dari orang yang kurang berada, penjual koran. Mama papanya penjual koran di daerah
aku masih lupa nama daerahnya, tapi yang aku ingat waktu aku nanya papa bilang itu daerah Jakarta Pusat. Pokoknya dia tuh tinggal di kayak ruko-ruko bawah ruko gitu, kayak bangun rumah kecil. Dan dia itu aku nggak ngerti ya, tapi aku percaya kalau perdagangan manusia tuh masih ada. Jadi sepertinya dia itu dijual secara sengaja gitu untuk diambil. Enggak, justru orang tuanya tuh nggak tahu, makanya dia nangis. Kayak diculik gitu. Jadi orang menemukan dengan keadaan dia tuh udah bolong. Ada yang sesuatu yang diambil, tapi kan maksudnya namanya kamu dibius, diambil sesuatu harus dengan penanganan yang benar kan. Kalau lo digeletakin di jalan ya harus diobatin dong. Nah jadi keadaan operasi itu emang udah keadaan dibantu sama dokter semaksimal mungkin, tapi mungkin tidak berhasil. Dan dia minta aku untuk anterin karena katanya mama papanya nggak tahu. Ih, gue merinding deh. Serem banget. Serem banget. Itu baru 2. Satu lagi nih, waktu aku kecelakaan aku SD. Itu aku dirawat lama banget di rumah sakit. Sampai aku hafal sama nama-nama hantu di situ. Ada namanya itu Pak Otel. Aku inget banget. Maksud Pak Otel. Pak Otel. Iya, Pak Otel itu bekas satpam yang di rumah sakit Jakarta Barat di situ. Jadi dia itu meninggal karena dia sebenarnya jadi kayak dia lagi nunduk ikat tali sepatu ditabrak mundur sama mobil ambulans di rumah sakit itu. Dan kita mereka mobil ambulans kan kayak mobil rumah sakitnya dia sendiri, ngerti gak sih? Karena nggak kelihatan atau apa. Nah, Pak Hotel itu katanya seneng aja, ternyata ada yang bisa diajak ngomong, punya teman. Karena selama ini katanya mereka yang ada di rumah sakit tuh kadang kenapa lebih aktif karena mereka selalu mencari orang yang bisa untuk mengerti apa yang kira-kira bisa mereka ceritakan, apa yang bisa mereka ungkapin. Tuh mereka tuh muter terus setiap kamar. So aku nanya, emang di sini semuanya harus masuk ke satu kamar? Harus. Kalau misalnya ada yang belum bangun-bangun, katanya mereka tuh pada berdiri terbang di atas badan gitu. Pokoknya gue gak boleh sakit. Gue sakit harus di rumah. Tapi maksudnya gini, balik lagi, sifat jin itu kan manipulatif. Tugas mereka membuat manusia takut dan merasa terancam. Jadi mungkin itu adalah bagian cara mereka untuk menakuti. Coba ya, suatu rumah sakit sendirian. Terus ada lagi namanya Suster Hana dari rumah sakit itu juga. Suster Hana itu meninggal setelah shift malam dia mau balik ke kamarnya, tapi ternyata dia diperkosa dan ditusuk sebanyak 13 kali tusukan. Di rumah sakit itu? Enggak jauh dari sana, di leher. Jadi meninggal di tempat. Itu gara-gara ya mungkin ada penolakan antara dia sama si yang pembunuh, jadi pembunuhnya sakit hati. Nah, Suster Hana itu ngerasa kalau dia masih kerja di sana. Jadi dia masuk ke kamar aku buat kayak gini. Yang mana yang sakit? Karena aku masih kecil waktu itu. Nyamperin. Jadi aku tuh kalau dulu tuh aku inget banget, terus kan mama yang nemenin. Aku tuh selalu nyariin mama kayak, "Mah, mau tidur tuh harus pegang tangan atau apa." Karena aku yakin bakalan datang tuh Pak Hotel, Suster Hana gitu. Serem banget sih. Bayangin Suster Hana, masih inget lagi. Gue suster ngomongnya. Tapi untungnya adalah mereka tuh pada cerita. Nggak yang kayak segimananya gitu. Cuma diem gitu. Iya. Serem. Terus tapi setelah lu selesai udah gak sakit, udah pulang Sudah gitu. mau pulang sempat Ada pamit atau yang dia nggak ada? Ya udah gitu. Pamitnya cuma sama Pak Hotel, kalau Suster Hana nggak ketemu. Kayaknya dia lagi ke ruang anak deh, karena dia memang suka. Dia katanya tugasnya itu emang ngecekin bagian kayak kamu misalnya kamu kena tipes atau apa, bagian yang ngecekin tensi, terus ambil darah itu dia. Ku campak di situ Iya. lagi dirawat Tapi ya. emang iya. Suster Hana, sumpah cantik banget. Tapi ya maaf ya meninggal dengan keadaan Tapi naas. dia ngasih unjuk ke lu tuh kayak dengan keadaan dia yang Enggak, sempurna atau lehernya keadaan hampir putus. keadaan dia putus. Iya. Terus dia ngomong, Iya. Wah, udah sakit. lu pokoknya jawab, lu yang sakit. Kayak masih bisa nerima. Dulu tuh kayak ya udah, karena kan masih belum lega cerita, belum bisa segamblang itu cerita ke mama. Jadi ceritanya masih ke Marsha gitu. Ya kayak gitulah. Oke. Nah, aku sih ada pertanyaan sih sebenarnya. Aku sempat di-mention juga di awal. Rumah sakit itu kan identik dengan horornya kan. Itu tuh kenapa sih? Apakah faktor emang banyak orang yang meninggal di situ atau emang faktor bangunnya tua atau apa? Tergantung. Ada dari rumah sakit yang maaf dia ternyata sudah beroperasi tapi berhenti beroperasi karena banyak gangguan. Itu biasanya memang dia dibangun di tanah yang kalau kata orang tuh tanah panas atau tanah yang tidak diizinkan.
Contohnya mungkin dia ngebangun di atas tanah kuburan, Bekas apa gitu, atau iya, apa iya, gitu ya, iya, kurang iya. diizinin lah. Itu satu mungkin bisa jadi faktor. Yang kedua, kenapa paling banyak gangguan di rumah sakit itu sebenarnya kan sifatnya jin itu memakan memori, rasa takut, kesedihan, emosi yang berlebihan itu tuh bisa kalian temuin tuh di rumah sakit. Kalian bisa ketemu sama orang yang gak ikhlas ketika ada keluarga yang meninggal. Kalian bisa ketemu sama orang yang dengan keadaan mungkin maaf dia luka dengan kayak gimana, dia menyalahkan orang lain, sumpah serapah atau apa ya, mereka tuh memakan itu. Jadi banyak energi yang kalau dibilang kenapa di rumah sakit kok nggak nyaman banget ya, energi itu sih yang terkumpul jadi satu. Berarti ini dong bisa aja setan-setan di sekitar rumah sakit yang tadinya bukan di rumah sakit itu Masuk bisa ke datang gitu karena bahkan menyerupai. Oh. Karena kan mereka seneng. Makin di kayak misalnya nih, amit-amit ada keluarga yang kita nggak siap gitu kehilangannya, tiba-tiba ada dari jin mana yang gue pura-pura jadi dia aja biar gue dilihat, gue pura-pura jadi siapa gitu loh. Halo, ada gue di sini gitu. Kita kan nggak mungkin kayak marah kan, pasti kita kayak kita ngelihat dia gitu-gitu. Makin kita yakinin sifat dia dan energi dia makin besar. Kayak gitu. Tapi emang rumah sakit, dan gue baru inget kayak gue dicerita rumah sakit yang sama, tapi bukan gue karena om gue tuh dulu kerja di sana di rumah sakit yang tadi gue bilang. Jadi ada temannya dia itu datang kerja gitu, kayak ngobrol kayak biasa, tapi kok untuk ngobrolnya tapi nggak nyambung, kayak cuma diem aja, makanya ditanya lo sakit gitu, diem aja, yang tiba-tiba aktivitasnya kayak biasa. Dan ketika dia besoknya masuk, dia dengan keadaan yang ceria, maksudnya sehat walafiat gitu. Ditanya, lu kemarin kenapa kok diem aja? Ternyata nggak masuk. Terus gue kemarin nggak masuk nih. Banyak tapi banyak tahu yang berpura-pura. Bahkan ada di rumah sakit yang ketemu sama orang itu ngasih tahu gini, dalam celana catat nomor telepon. Ternyata itu korban kecelakaan. Jadi pas dokternya buka kantung mayat, itu yang tadi dia temuin. Jadi tiba-tiba ada pasien nyamperin minta buat dicatat nomor telepon. Gak lama dia dapat ini, dokter tolong ya ke kamar mayat bantu bersihkan jenazah gitu. Pas dibuka kantung jenazahnya bukan dia. Banyak. Tapi emang di rumah sakit itu nggak semuanya itu untuk nakutin gitu. Iya. Karena waktu itu aku udah sempet pamit sama Pak Hotel, gimana kalau kita panggil Suster Hana? Apa hubungannya sama Pak Hotel? Rambutnya Pak Hotel ya? Dia harus sederhana. Enggak, masalahnya Gak jahat tadi loh. sih tangan aku nih ini sakit 2-3 tahun kenapa juga. Tapi kan gak ada hubungan sama Suster Hana. Suster Hana mah kan ini. Leher. Iya. Yang tangannya itu yang ngikutin Priestley tuh. Iya, di Jadi bawah. bangka. Ya sebetulnya datang terbang ya. Enggak lah. Itu tukeran dulu, Cong. Oh, bisa aja. Kita akan Masya berbagi dulu. dong. Harusnya dulu. Oh iya, lupa. Barunya 30 detik ya. Barunya baru. Halo langsung. Langsung gitu kan bete juga. Zombie kali sudah. Ya udah. Halo. Jadi gakak. Halo Suster Hana. Halo. Itu Kenapa sih gila? Gak ada Eva nih, gak ada yang jagain gue buat tampol lo semua ya. kabur. Nggak bisa. Ada kabili. Ada kabili duduk. Tahir lo mas Mas ya. ya. Iya. Ini Masih biar ada ya? backgroundnya kelihatan. Mas ya. Halo. Pulang sampai kali kena lagi korban. Diinjek lagi kalau. Lagi itu. Hah? Halo semuanya. Hai Marsha. Halo Marsha. Halo penang. Halo Marsha. Apa kabar Marsha? Acil kabar. Iya. Oh iya, by the way Marsha, jadi kita tuh lagi bahas. Tidak mau pakai. Marsha, Mar. Aku jadi manusia tidak sabar ya. ya nih kita tuh lagi ngebahas soal Ya, dan nanti di film kok ada rumah sakit, isinya ada orang mati ya, tak mati sajalah. Tadi jadi sikat kuda. iya. Gimana Jadi cerita sikat sikat kuda. kuda Nasi mati? kan udah terlalu kita injak sikat Terus mati? kuda jadi mati. Bunuhan aja filmnya. Tapi kamu tuh dulu pernah gak sih ke rumah sakit Marsha zaman dulu? Aduh, rumah sakit tidak besar. Nggak gede ya? Dia sama seperti rumahku punya.
Tapi banyak yang punya bawa suntik obat ya. Banyak dokter. Ya, banyak tapi hanya ditutup dengan kain. Jadi tidak pintu-pintu tidak. Oh iya cuma kayak tirai Kayak gitu. tirai-tirai doang ya, rumah sakit dulu kan gitu. Terus kamu pernah nggak sih datang gitu ke rumah sakitnya dan mungkin melihat Hanya kalau papa ajak untuk datang bertemu orang papa juga. Jadi kami datang bawa makan banyak. Makanan dibawa banyak diberikan. Ke dokter-dokter. Dokter-dokter gitu ya. Terus kamu sendiri pernah dirawat nggak sih di rumah sakit? Iya. Kayak minta kamu sakit gitu. Tidak sempat dirawat, sudah mati. Nggak, maksud aku sakit aja. Kamu Nggak usah sampai pas kamu ditusuk. Iya. Entah DBD atau cikungunya. Demam gitu. Apa itu cuma monyet? Atau apa ya kan ada kan dulu kan udah zaman wabah yang kaki gajah gitu kan. Kaki gajah. Kamu tahu kaki gajah? Tidak aku punya. Parah lu cowok. Ya kan dulu udah wabahnya. Ada, betul. Oh berarti kamu nggak pernah ya dirawat ya? Tidak pernah cuma monyet. Cuma muda. Oh ya udah. Tapi kamu berarti pernah kan ikut Frisly ke rumah sakit Ya, pada zaman sekarang? sering sekali kalau sudah rumah sakit ya. Aku pergi saja cari hantu, cari teman, dan nanti datang ya bertemu saja. Berarti banyak ini ya hantu anak kecil juga ya? Banyak, ya. Mau bertemu? Tak mau selusin. Sulawesi itu harusnya menastar. Harusnya kan Frisly kan ketemu sama ini yang suster Ana sama Iya, Pak sama Hotel. Pak Hotel. Kamu ngobrol sama mereka? Tidak dulu hanya disuruh visi, hanya temani saja. Tidak boleh bicara banyak, hanya diam. Kamunya diem aja. Ya, Oh kira kamu tuh ngobrol sama mereka atau mereka kamu yang narik kayak nih ketemu visi gitu. tidak. Habis itu kayaknya. Emang suruh buang Tidak, aja. ada hantu. Hantu Hantunya di mana? Hantu baru. Hantunya di mana? Di belakang. Depan TV nih dilihat-lihat. Enggak, terus Suster Hana sudah datang. Ya. Aduh. kenapa datang kamu panggil? Visi panggil. Tapi dari kamu sendiri tuh pernah nggak sih kamu datang ke rumah sakit terus nemuin satu setan yang serem banget gitu? Menurut kamu ya? Yang serem banget. Tidak, jangan hantu sama hantu tidak seram. Emang ya? Oh iya sih. Iya sih. Tapi kan yang lebih serem. Hantu jelek deh, hantu jelek Jelek. banget gitu. Nah, semua jelek kalau aku cantik baru. Pede. Pede banget. Iin Marsha kepala 5. Diam, kamu cuma punya. Cemumunnya. Rupanya juga hantu kepala 5 emang ada. Satu banyak 5 kepala berat. Terus Suster Ana mau ngapain emang Marsha kesini? Tidak tahu ya. Dipanggil sama visi ya? Tidak tahu. Kalau Pak Hotel kesini nggak? Tidak. Kenapa? Tidak tahu ya, susah sekali cari dia ya. Susah kenapa emang dia masih Ya, ngapain? ini kali udah nggak ada kali. Kalau suster masih ada, dia masih di lantai di tangga 3. Di tangga 3. Lantai Oh, 3. lantai 3. Dulu kamar visi sana ya. Apa tadi? Dulu kamar visi di sana. Oh. Kamar aku juga di sana. Iya, kamar kamu di mana? Nanti kamar visi. Ya tukeran dulu aja, Cong. Duh. Sedia payung sebelum hujan, Cong. Dan Sedia dia tenda, kalau lu. hujan baru gue sedia payung. Halo, nanti aku suruh suster Hana kamu ya. Kok ke aku jangan dong. Kalau mau pindah kita suruh saja lah. Iya. Bener-bener, iya. Gitu, Suruh kenalan Mas ya. Kalau Alung sakit, suster Ana yang Iya. jawab. Ini ya, Cong katanya mau dirawat di rumah tuh. Suruh Suster Ana rawatin. Dia katanya nggak mau ke rumah sakit. Gue mau sakit, gue rasa gue sehat. Ya, tapi kalau manusia sedang
sakit, kami para hantu senang sekali dekat-dekat dengan manusia. Iya, soalnya Kenapa? lagi lemah ya. Oleh karena lagi lemah ya? Suka sih. Ya lemah. Ya lemah lu cong. Lo Terus suster Ana sekarang udah di mana Mas ya? Ada di samping. Karena belakang udah TV, ini nggak bisa dong. Penuh dong. Di samping dia. Jelasnya masih udah ribet ya. Begini dulu. Pernah gue cong dijilatin sama setan. Oh iya? Iya. Dia sama setan apaan? Kuntilanak gitu. Ya, Rasanya Tangan gimana? katanya mau ngerasain tuh, Nunes mau ngerasain Enggak. tuh Marsha. Coba tuh kan ngerasain, ngerasain. Tuh Marsha, dia mau ngerasain Marsha. Enggak coba lu aja enggak. Aku udah pernah dijilat sama setan. Gimana? Di mana aja dia setannya? Waktu lagi penelusuran dulu. Panas. Rasanya kayak dijilat Kayak gitu. dijilat, jadi basah. basah tangan Iya, punya. tangan langsung basah. Coba boleh. Tuh. Gila langsung Marsha. Jadi Nah, ayo kita ke dapur. tuh dia mah ngata kayak gitu mulu. Dapur-dapur diboyok ke jemuran. Nah, terus Marsha, kamu ada nggak sih kayak kamu misalkan kan kamu nemenin papa kan katanya yang ke rumah sakit ngasih makanan. Nah, kamu pernah nggak ngalamin horor juga kamu di? Tidak bodoh. Lah, emang dia nggak ngerasain ya? Nggak tahu kan, Mas. Kan dia kan Nah, dulu aku bukan hantu, dan Iya, aku kira kan kamu udah yang anak kecil kan biasa sensitif gitu Marsha. mana ingat punya anak kecil. Jadi umur berapa sih meninggalnya? Hah? Meninggalnya umur 8 tahun ya? 8 tahun belum punya ingatan ya? Udah lah. Nah, kamu, oh ya udah deh. Suka-suka aku tahu. Ini lemot. Kok ngatur? Udah sih. hantu suster ngesot tuh. Jadi kayak Suster ngesot gitu. Ada gak kan misalkan hantu kerja. Apanya? Bukan cuma suster ya. Ada kuntilanak ngesot, ada laki-laki ngesot. Emang kamu tahu ngesot itu apa? Ya, kaki ditarik-tarik Hmm, kamu. coba peragain Marsha. Banyak di penjara juga. Oh, iya benar. Kaki tidak punya kaki, jadi hanya badan. Oh, Iya jalannya kayak gitu, kayak siapa take-take ya? Iya take-take jalannya gitu. itu nggak punya iya. take-take. Yang badannya cuma punya badan doang. Iya punya badan doang. Oh, kayak Itu gitu. take-take apa kabar Marsha? Iya. Katanya tangan. Masih. Ada lagi di sampingmu. Ada yang mau tanya setan apa? Di sini terima kasih. Jadi di sini kayak penuh banget ya. Si PG ada di samping belum juga gak? Peggy siapa? Lagi siapa? Kamu ikan gosong. Yang bikin gua bejekin pala orang. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Aku ikhlas. Ya aja pala gua. Ya, ada Ada Di mana? Ada di mana? di sampingmu. Semuanya ada samping dulu. Terus ada pengantin udah nggak ada ya Marsha ya? Pengantin udah nggak ada ya? Kenapa? Masih nggak? Kenapa? Oh, gua kira bukan. Kenapa? Gua kira bukan Prisli anjir. Ini detik-detik sebelum bergantian. Kenapa sih Ata? Hari Kenapa tadi? Aduh, kok tanganku sakit ya? Kok, Kamil, aku masukin kok belendung ya? masukin frame Ya kan? si Kayak diinfus. Oh iya. Belendung Belendung. tiba-tiba. tuh. Nih, Coba saya Sumpah kan demi ada Allah. bekas infusan. belendung ini loh. Tuh, Belendungnya? titik merah. Belendung. Diinfus. Tuh, jangan dorong gua. Tak bersih keinjak ya kan. Halo. Enggak begini. Apaan sih mah orang saran Munes? Oh, mami. Tuh, tuh. Bukan suster. Baru diomongin begini. Halo suster Ana. Iya dia itunya. Oh iya. Halo suster. Ini jadi Fasyata Ramzi, gue getek ya. Tahu Hai. Halo suster Ana. Suster Hana ya. Hana apa Ana sih? Hana apa Ana sih? Lah, kamu jadi bertiga. Mau komunikasi? Senyum. Kamu mau cerita nggak, suster? Ada mau diceritain ke kita? Kamu kan ketemu. Iya. Kamu kan ketemu. Ini kenapa? Kenapa? Kamu bisa komunikasi
kaki nggak? Tidak boleh infus masuk ke sini ya. Oh dia ngajarin nggak boleh nginpus di sini. Gampang pecah. Tidak baik untuk anak-anak ya. Iya. Emang Suster Ana tuh katanya suka banget sama anak-anak ya? Suster katanya ada yang mau kenalan suster sama mau disuntik juga, kebetulan dia lagi demam. Ada yang marah. Suntik boleh? Ya, boleh. Mau? Coba sini Alung, dokter-dokteran ya. Dia lagi demam. Dokter, dokternya langsung. Tapi suster, dulu kan dia kan pernah dirawat di tempat yang sama. Suster ngeliat dia juga nggak? Nemuin dia juga nggak? Mau bikin cinta. Kenapa suster? Ingat dulu ya. Ingat dulu ya, ingat apa? Ini si Alun. Oh ingat. Makanya sini dulu biar dia bisa ingat dong. Jadi ketutupan lampu. Dia nggak bisa lihat. Kasih aja gue biar nggak bisa eye contact. Hari 1, 2, dan 3 dia tidak gampang makan. Bener nggak? Hari 1, 2, Bener. dia nggak gampang makan. Gue aja nggak ingat. Wah keren. Hari 3 demam sudah turun. Mau aku sakit apa dulu? Sini nak. Ih, ada yang sakit. Suster mau nyuntik nak. Demam selalu gampang demam. Terus suster ada ngejagain dia atau enggak? Oh apa? Kenapa suster? Suster gini-giniin ininya, Infusannya? infusannya. Ya. Tuh infusan lu diketok-ketok tuh sama suster. Ada yang mau. Dan gitu tuh diledekin suster. Enggak suster, aku kan kata suster gitu. Lu udah kabur kompor. Diinfus sama suster Hana. Enggak, aku lagi jarum suntik. Saya tidak marah. Ya bagus suster gitu. Emang Senang obati. Berarti kalau dia sama dia lagi sakit, suster boleh gak obatin gitu? Kan dia suka ngobatinnya anak-anak. Suka di rumah. Suster tidak. sudah suka di rumah sakit. Ya, berarti aku sakit harus di rumah. dijaga. Harus dijaga. Anak kecil sakit didekati. Iya. Mbak suster Ana tuh baik ya berarti ya ngejagain. Baik lu, sini lu. Baik. Gue serem. Sini Alung. Dong, Enggak, sampai dia keluar baru gue duduk. dong, buru. Enggak ada ya. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah dia Kena kita ini kayak suster Ana kalau tahu nih tingkah lu begini lu diracunin tuh makanan lu. ya udah suster ada yang mau diomongin lagi nggak? Disampaikan lagi. Mau ngomong ke kita atau ke Alung? Untuk suster-suster di luar sana. Para orang tua tidak boleh salah ya. Kalau anak sakit, walaupun dia tidak suka minum obat, tidak boleh minum obat dengan susu, teh, dan juga air es. Tidak baik. Oke. Tuh, jadi Si suster Hana. nggak boleh dikasih susu kalau bisa minum obatnya pakai susu, Pakai teh, es. Walaupun anak nangis, lebih baik obat dihancurkan. Oh digerus. Ya digerus gitu ya, yang penting diminum obatnya. Makasih. Aduh. Enggak. Itu begitu. Serem. Kan makin serem makin nggak mau gue sono. Tadi ada suara siapa ya suster? Apa teman suster apa bukan? Atau Pak Hotel. Ada suara di sana. Suster kenal Pak Otel gak? Ya kenal lah, dia kan berdua. Oh iya, kenal.
hotel tapi nggak ada di sini suster. Enggak ya? Kenapa tuh? Lung, lah siapa? Lung. Enggak. Itu. Keluar. Suster, udah suster pegel, emang dia marahnya ngeselin. Dia mau udah free sleep. Aduh pegel mata gue. Ada yang mau di. Alung nggak ada nak. Long. Gimana mau penelusuran Lung? Long. Pocong yang langganan banget dah tiap. Stop anjir, PG. Iya copot. Itu yang mana HP-nya ya? HP-nya mana? HP-nya jatuh gimana? Jadi ini aja nggak sih? Ini aja. Ya udah. Hei PG, gua kasih garam dulu ya, gua rendem dulu. Lu gosok lu putih lu bening. Jangan kayak gitu, PG. Mau ditimpuk gula merah yang batok. Aku ngusirnya baik-baik pergi ya. Pergi ya. PG bye. Bye PG. Matanya jangan gue. Coba kamu usir dong pergi ya gitu. Pergi ya PG sampai bertemu di lain syuting. Di lain hari. Itu namanya kamu undang lagi. Aku mau nanya deh, PG tuh pocong gosong apa pilihan ganda sih? Apa pocong ganda? Percuma. Enggak. Masa kita nggak dia komunikasi juga dia nggak akan bisa ngomong apa-apa. Percuma nggak bisa ngomong juga. No, nggak kalau lu Alung. Lu. Kamu bisa ngomong nggak? Aduh. Aduh banget nih kasih garam ya. Udah PG Aku tuh pengen nanya kenapa dia datang mulu, tapi dia nggak bisa ngomong. Pocong nggak bisa komunikasi. Sama visi. Prisli. Lu tuh pocong-pocongan anjir. Iya nih udah mental kemana? Nggak tahu tuh HP kemana. Ini HP dulu siapa aja? Aduh. Lu kok sampai meler sih aku? Meler sih. Nggak ada Evan takut ngeri anjay. Jadi guys waktu itu Nunes takut banget terus dia turun ke bawah. Dasar pocong gila. Pocong gosong. Macem-macem lo ya, sini kalau lo berani digituin. Leparin lah garam sama Garam. Nggak takut, tenang ya. Yakin nih takut-takut ini? Enggak gini juga. Ini udah berani kak, tolong hargai keberanian. Oke deh, pokoknya tapi sebenarnya aku seneng tahu bisa manggil Suster Hana, makasih. Dia baik banget loh. Ini kenapa ya? Tadi itu dia ngasih unjuk katanya kalau infus tuh Katanya jangan kalau di infus sini. jangan di sini. Soal pembisik Dia juga itu. bilang. Tapi kan aku nggak pernah infus lagi, maksudnya terakhir infus aku lama, ini kenapa melendung? Ya mungkin dia ngasih unjuk tadi ngasih cara jangan pernah infus di sini gitu. Orang ini kenapa kata dia tiba-tiba jangan pernah infus di sini. Suara apa? Anjing. Serem banget. Enggak mungkin, Enggak, anjing yang satu lagi. Enggak kayak gitu. Anjing yang satu lagi. Anjing nggak sampai. Ada yang itu tuh kayak. raung-raung. Iya. Iya, bukan suara anjing itu. Udah nggak apa-apa guys. Udah ya, kayaknya udah. Udah oke Karena, guys. Intinya aku seneng Masya bisa manggil Suster Hana untuk datang lagi. Suster Hana tuh baik walaupun serem sih emang karena kondisi lehernya mungkin kan ditusuk Ditusuk, sekali itu udah agak-agak hancur ya. Sama ini sih emang di rumah sakit itu emang banyak setannya itu udah pasti, cuma nggak semuanya itu nakutin ya. Betul, nggak karena semuanya kayak aku gratis. bilang banyak bahkan yang bertujuan baik dan ingin komunikasi aja. Betul. Balik lagi ya, kalau kalian datang ke rumah sakit ya kalau kita emang niatnya untuk berobat dan hal-hal baik, insya Allah kita didekatkan dengan yang baik juga. Amin. Oke deh guys, sampai bertemu di next shooting. Semoga kita bisa full team. Jangan lupa di like, comment, Dan subscribe. Dan share ke teman-teman kalian. Bye bye. bye.